ini. Nggih pun make ya ora usah suwe-suwe ngangger wis kelar ya pun ya ora apa-apa. Tapi ketone Gitu. untuk rekaman kan kayaknya nggak ada tuntutan Pak, ora ana tuntutan harus 90 menit kayaknya. Oh nggak dibutuhkan untuk diunggah rekamannya gitu nek ketone. Kok nganu ya Pak? Kok kados dek iki keterangane tang putih YouTube. Boten. Ya Bu Cucu memang menyampaikan itu, tapi ketika terakhir saya tanyakan ya diunggah apa kan ya diunggah kan memang benar hasilnya kan hasil akhir diskusi berarti kan rumusan kuwi. Nah terus rekamannya ditaruhnya di mana lah itu yang nggak tahu apa tetap dilampirke ya. Nah, ya itu. Ya Ya mungkin wis angger ngono lah Pak. Nggo jogo-jogo ya terpaksa ngono ya. Kita penuhin 90 ya menit ya berarti ya. 90 menit tapi terus nanti linknya dibagikan terus kirim masing-masing gitu Pak, apa di download gitu. Ya ngoten nggih saged nanti saya share linknya atau wah nek download kemudian dikirim lewat WA itu nggak bisa nganu. Besar ya nanti anu aja Pak saya share linknya terus masing-masing download piyambak ngoten apa Iya. mengke. Oh iya iya iya, nggih. Terus anu mengke di unggah Iya. piyambak terus di Upload nganu ngoten sendiri. nek memang Ya. dibutuhkan ya. Nih. Ya. Saya suruh ngirim ya Pak ya. Monggo Pak. Ini sudah direkam suara saya putus-putus enggak Pak Kartono? Lancar Pak. Lancar terkendali. Lancar. Jelas Pak. Oh ya pun. Terus kok macet-macet nanti setiap nih macet-macet tak cari jaringan. Utang dalam betul. Ye, nembe langsung diprok. Saya masuk ke sekolah Butwi. Ye. Tidak jadi kodur. Pak Kartono masih di sekolah ini. Habis rapat komite. Enggak sampai sore ya Pak. Ya paling jam berapa? 4 ya Pak ya? Paling. Jam 4 lah, jam 4 nanti selesai kalau kita jaga ini 90 menitan ini setengah 3 kemudian nanti jam 4 kita mulai ini mundur 5 menitan berarti nanti ya mundur 5 menit lah. Masak wingi sinten Bu Ima sampai nang sekolahan kalau sini akhirnya enggak apa-apa Pak, nyaman ini jauh dari kalau Bu Ima kan gedungnya kan gede gedungnya Bu Ima. Deh Pak Kartono Budwi kita mulai mawon nggih. Mengke untuk menghabiskan waktu. Ya karo sampun. Oh, ya. Ketone mulai 35 tadi. Jadi ada paling enggak nanti jam 4 lebih 5 lah, 5 atau 10 supaya amannya gitu di kisaran itu gitu. Ben 90 menit terpenuhi gitu. Ya. Kita sambil nanti lihat kalau misalnya udah selesai kok waktunya masih panjang ya kita tambah diskusi ngobrol apa gitu ya. Oke Pak Kartono Butiwi kita mulai mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pak Kartono yang kami hormati, Bu Dewi juga yang kami banggakan untuk siang hari ini marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan diskusi kecil ruang kolaborasi untuk CGP Rekoksi membahas tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Sholawat dan salam kita aturkan junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pak Kartono dan Bu Dewi yang kami hormati,
untuk mengefektifkan waktu, marilah kita bersama-sama berdoa semoga nanti pelaksanaan kita aman, lancar dari awal hingga akhir. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Bapak Ibu, untuk kegiatan siang hari ini kita langsung saja ke fokus tugas kita, yaitu menganalisis kasus 4 kasus yang ada di modul 1.4. Semoga Pak Kartono juga sudah punya konsep analisisnya, Bu Dwi juga sudah, tinggal nemplek aja gitu. atau tekniknya bagaimana, mau ngisi masing-masing kasus, dibagi masing-masing kasus, apa saya share tampilkan kasusnya, kemudian bersama-sama mengisi pada media yang saya tampilkan nanti, pripun? Bersama-sama aja Pak. Bersama Panji. Sama-sama. Satu nampilkan langsung bareng-bareng dibahas. Ya Pak Muna nampilkan apa langsung Pak Muna biar jagokan Pak, langsung kan Pak. Kita langsung dimasukkan. Berarti langsung ngetik, yang ngetik saya. Ora Pak Kartono latihan Canva. Podo pinter ya. Nah, gimana caranya? Oke, ini saya coba saya share screen Pak nggih. Ya. Bukan Pak ya. Apa konsep dulu? Ini. Udah kelihatan nggih? Nanti Pak, wah sudah cantik kamu tampilannya. Ya milih template aja ini, milih template aja itu. Oh langsung ya. Ya, yang pertama tentu saja kita kasih judul atau covernya kurang lebihnya gitu. Saya tulis begini, ruang kolaborasi modul 1T4 budaya positif. Kemudian kelompok 3 kelas rekognisi A11.11. Kasih foto ya. Nah, fotone kuwi sing duwe. Engko nanti ada foto bisa disesalke. Nah, menurut Pak Kartono di cover ini dikasih foto apa? Foto kita atau foto Bu Cucu? Punya fotonya Bu Cucu, Pak. Enggak punya. Ya kita bertiga. Nanti kirim ke Pak Muna fotonya. Nah, foto bertiga bagaimana kalau ini ditaruh di halaman kedua? Oh iya benar. Nah, ini kan anggota kelompok. Anggota kita nanti foto ditaruh di sekitar situlah, kemudian namanya digeser ke bawah foto seperti itu. Kelompok Karmudi ya. Siap. Karena ini belum punya foto ya, saya tulis ini dulu sementara. Bu Dwi. Pak Muna di atas saja, Pak Muna di atas. Saya pengen anget-anget Pak di tengah-tengah Pak. Jadi kelompok napa niku? Karmudi. Betul. Ya. Keren. Bisa jadi jadi branded. Itu W-nya hilang loh Pak saya Pak. Tidak ada W-nya. Tidak ada W-nya. Karmudi. Karmudi gitu. Kurniati. Nyun sewu asmane ingkang leres. Oh, Bu Dwi Kurniati Widyastuti nggih. Halah. Kalau bener kiriin. Ya, kita betulkan saja sekalian. Terlalu panjang kok. Nah, gitu aja enggak apa-apa wes. Dwi Kurnia Widyastuti. Terima kasih.
Dwi Kurniati Widyastuti. Oke, ini ya. Nah, Nggih. Oke. setelah ini nanti sambil nunggu foto ya, fotonya Pak Kartono, Bu Dwi, foto saya nanti. Nggih. Nah, berikutnya langsung ke saya sisipkan tujuan Tujuan pembelajarannya, Pak. Nggih, Tujuan bener. pembelajarannya saya. Wah, ini Nah, Pak. ini Pak Munaf ini saya Bapak. awali dengan Wah, ini tujuan pembelajaran sama tugas. Pripun? Menurut Pak ya Kartono, Setuju. Bu Dwi. setuju Pak. Ya tujuannya Oke, Nggih, itu cakep. itu ya. Oke. Ya Oke. siap. Betul. Terus setelah itu masuk ke Kasus 1. kasusnya. Kasus 1 ini karena panjang maka saya bagi 3 halaman. Ini kasus 1, ini paragraf pertama, kemudian lanjutannya ini, kemudian ini lanjutan ketiga. Pak Kartono, Bu Dwi sudah mau sih, sudah baca lengkap ya untuk kasus 1. Sudah belum Pak, Bu? Udah sekilas, Pak. Guru matematika wali kelas itu. Berarti nggak usah dibaca lagi ya kalau udah baca ya toh? Nggih. Nggak usah Setelah ya. tindak Ben mudeng wektune panjang baca ya ndak apa-apa, Pak. Hah? Tak bacanya wes. Ya Pak Kartono bagian baca ya, ayo. Nanti Pak bawa gambarku kok hilang sih Pak. Nah, Udah, ye. Pak. Ya kan, iya Pak, monggo. Ini Pak ya. Ya, kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai aja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Naik, Pak. Mengobrol dulu. Iya. Keesokan harinya, Bu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Eni. Baik Pipi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Itu.
Cukup ya? Nih, cukup itu. Ya, Ya. Nanti kan ada 4 pertanyaan. pertanyaan analisis yang harus dijawab, Pak. Yang pertama kan langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Terus yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalis sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh mereka? Kemudian yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawabannya. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, mari kita mulai dari yang pertama, Ya, yaitu dalam kasus di atas ini. langkah restitusi. Nah, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yo, Pak Kartono ada masukan apa, Pak? Ada menstabilkan identitas. Berarti langkahnya ada Tindakan menstabilkan identitas. ada, Pak. Yaitu tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh minta maaf. Itu yang kata-kata itu, Pak. Itu masuk menstabilkan identitas ya? Ya, tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Itu gimana Pak Bu Dwi? Nah, Dwi kalau pripun Bu Dwi? ini anak tuh merasa bersalah dulu tuh, jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Pripun. Yang bersama aja mengidentifikasi itu juga. Iya, jadi ada ya menstabilkan identitas. Iya, itu langkah pertama. Tadi di kata bagian tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh minta maaf. Kalau saya gitu. Ada ya kelihatannya. Nah. Ayo Pak Munas itu yang menelaah lebih dalam sepertinya. Ayo Pak. Ya, kalau kalimat tindakan itu boleh saja dilakukan, memang itu masuk kategori menstabilkan identitas. Tapi di kalimat itu coba Pak, boleh saja dilakukan. Misal minta maaf. Nah, benar. Ya, enggak apa-apa. Boleh saja dilakukan itu dilakukan ketika anak mau meminta maaf, tuh maksudnya Pak? Ya, mau minta maaf. Ya, boleh dilakukan. Nah, itu ngajem-ngajem itu loh Pak. Ngajem-ngajem. Ya. Menstabilkan ini rodo anune gini Pak. Kalimat saja melakukan kan setelah anak menyadari kesalahan dan ingin meminta maaf. Artinya tindakan itu boleh dilakukan, artinya adalah tindakan meminta maaf. Sementara selama ini contoh-contoh kalau menstabilkan identitas itu kan boleh saja melakukan apa yang dilakukan anak. Contohnya misalnya lempar-lemparan roti itu tadi. Seneng ya kalau sambil lempar-lemparan itu kan tindakan dia saat melakukan kesalahan. Yeah. Nah ini aku kadang gini, kalau saya mencermati kok kayaknya untuk menstabilkan identitasnya kok tidak ada, tapi langsung validasi tindakan. Oh gitu Pak. Bentar. Kan tadi ngajem-ngajem itu Pak, termasuk. Betul, ngajem-ngajemnya tapi sudah di langkah validasi. Artinya. Oh ya, validasi ya. Artinya sudah ada di situ. Saya sebetulnya juga masih rancu dari cerita ini di kasus ini. Ya, untuk menstabilkan identitas bisa saja mungkin ya. Itu kan juga menstabilkan identitasnya masuk plus validasi. Jadi dari satu aktivitas, satu pernyataan ada dua. Kayaknya ya. Gitu juga bisa. Ya, ya udahlah. Kita buat menstabilkan gitu ya. Oke, sebentar Pak Kartono.
artinya berarti Ibu Santi melaksanakan restitusi lengkap ya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kita uraikan satu-satu nggih, Pak, untuk menstabilkan identitas. Pada bagian tadi Ditunjukkan pada bagian kalimat itu tadi, tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Bentar, tadi mana ya? Tindakan itu boleh saja dilakukan jika benar-benar ingin minta maaf. Oke. Menyatakan bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, gitu ya? Iya, ya. Berikutnya untuk validasi tindakan. Validasi Tindakan yang salah. Kalau yang kalimat itu, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormatnya kepada Ibu Eni? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ya. Kalau saya menemukan di sini, Pak, yaitu ketika Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian Vivi ragu-ragu dan Barhi, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Nah, karena ini sudah kita validasi tindakannya itu ya. Enggak kalau di itu Pak, apa yang ini Pak rumusan saya untuk validasi tindakan yang salah ditunjukkan ketika Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan menyadari diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Pada pertanyaan ini, apakah mereka bersedia melakukan untuk memperbaiki dan mengatakan akan meminta maaf, menunjukkan Vivi dan Natalie memahami bahwa tindakan yang dilakukan adalah tidak tepat atau tidak baik. Ini untuk validasi tindakannya, artinya memvalidasi itu anak memahami bahwa tindakannya salah itu ya. Salah satu keliru. Nah, yeah. makanya langkahnya validasi. Anak memvalidasi atau anak memahami sendiri, mengerti sendiri bahwa tindakannya tidak benar, itu namanya validasi. Nah, maka di rumusan ataupun di kalimat kasusnya saya menemukannya di sini. Yeah. Itu kelihatannya pun Pak Kartono. Iya, betul lah. Ini masuk di validasi kalau ya saya setuju. Yeah. Kan ada Pak, ini kan bersedia memperbaiki masalah itu ya. Ditindaskan dengan minta maaf itu ya. Iya. Kemudian ada pernyataan untuk meminta maaf.
Kemudian yang keyakinan kelasnya, apa ya? Oke, kemudian untuk menanyakan keyakinannya menurut Pak Kartono yang mana? Ini apa yang akan mereka lakukan untuk mencapai. Mengusulkan itu sudah masuk ya Pak ya? Ya. Kalau di penerap tema yang mereka pilih adalah keyakinan kelas itu Pak, itu sudah tindakan ya Pak ya? Menanyakan, bentar. Nah, itu Pak, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Gitu Pak. Gitu Pak. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Itu kan berarti bentar. Kok tidak kebalik? Iya betul Pak, mulai dari itu, yaitu apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya. Itu kan sudah. Yang berarti yang itu Pak Kartono, betul Pak Kartono. Sampai keyakinan kelas itu Pak Nek berarti Pak ya. Ya, bentar Pak. Daripada ngetik saya tak ngopi dari kasusnya. Iya. Wah, banyak ternyata ya Pak ya yang dibahas Pak. Iya Pak. Ini baru satu soal ya? Satu kasus. Baru kasus satu. Baru yang A ya, soal A ya? Baru kasus satu ya A. Yang kedua itu pertanyaannya. Keyakinan kelas. Berarti ini saja Pak ya untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas tuh. Ini aja ya. Baik, kalau itu terus kita lanjut ke analisis kedua. Menurut Anda itu apa restitusi yang dilakukan Pipi dan apakah restitusi sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sudah sesuai dengan penutupan apa langkah-langkah itu yang telah diusulkan mereka? Menurut saya ya sudah sesuai, Pak. Sesuainya di mana Pak Kartono? Karena Pipi dan Natali sudah mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kan ada mengusulkan diskusi kelompok dengan teman-temannya. Yang diusulkan kan Pak, diskusi kelompok dan mengirim email. Ya. Lah itu berhubungan dengan tindakan yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan si Vivi dan Natali enggak? Ya toh, kan tidak sesuai dengan mengusulkan diskusi kelompok yang berkaitan penerapan keyakinan kelas itu tapi apa ya? Kalau saya enggak Pak, soalnya kan gini, tindakan dia salahnya itu kan enggak memperdulikan guru ataupun meremehkan guru. Menghormati ya Pak ya? Ya, dan dia itu kan bersalahnya tidak menghargai guru. Tapi dia mengusulkannya diskusi kelompok tentang keyakinan kelas kan tidak ada hubungannya kalau menurut saya. Keyakinan kelas tapi temanya ya Pak? Iya temanya ngambil itu, tetapi kan itu tidak mengarah kepada perbuatan dia. Perbuatan dianya yang tidak menghormati guru. Kalau menurut saya kurang sesuai itu. Yang diusulkan mestinya ataupun yang direstitusi yang diharapkan dia yaitu bersedia tidak mengulangi perbuatannya dan akan menghormati guru serta meminta maaf. Kalau menurut saya itu restitusi yang sesuai. Di luar itu menurut saya kurang sesuai Pak Kartono. Karena dia hanya mengusulkan
yang tidak berhubungan dengan tindakan yang dilakukan. Kok di situ Pak, tema yang dipilih saling menghormati ya Pak, sikap saling menghormati. Jadi, Intinya kegiatannya Pak, masalah kegiatannya. temanya Oh iya, itu belakang, tapi yang kegiatan dia yang itu dilakukan ya. termasuk menebus kesalahan dia enggak, itu loh kalau menurut saya. Oh iya ya. Berarti Menebus kesalahan dia enggak. Karena diskusi itu kan tanpa ada masalah pun bisa saja atau usul ke diskusi kuwi kapan aja. Nah, nganu, tapi ya, dia ketika tidak menghormati, oh nganu dia ya Pak. harus konsekuensinya apa? Lah itu yang tidak Keyakinan kelas diusulkan oleh yang dia. dilanggar, misalnya keyakinan kelas yang dilanggar gitu ya Pak ya. Ya betul Pak. Itu ya. Oke. Kalau saya Semangat. Tapi kan Pak, sudah mengakui ya Pak, sudah mengakui perilaku mereka tidak sesuai keyakinan kelas Pak. ya Ya, itu divalidasi Pak, itu masuk di langkah validasi. mengakui ya. Nah, itu di langkah validasi itu dia mengakui. Jadi ketika menstabilkan itu kan posisi ada di guru menstabilkan emosi, menstabilkan identitas anak. Nah setelah itu anak ketika sadar bahwa itu salah dan mengakui, itu sudah mulai memvalidasi tindakannya yang salah itu. Dia paham, langkah divalidasi. Kemudian langkah yang berikutnya itu kan menanyakan keyakinan, itu artinya dia menyadari pula bahwa tingkah lakunya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu untuk validasi. Sementara untuk restitusi itu usulan dia bagaimana untuk memperbaiki keadaan di mana dia tidak menghormati dan menghargai guru, itu kan situasi yang tidak harmonis, situasi yang tidak baik. Ya Pak, ini kan Pak. Nah menurut saya yang langkah-langkah benar ada restitusi, tapi usulan itunya yang tidak sesuai Pak ya. Kalau menurut saya ya, Ya, karena makanya gini Pak, jawabannya saya tulis begini dulu. Vivi dan Natali mengusulkan langkah untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Langkah kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut dan memberitahu Bu Eni bahwa ke kepala sekolah bila lain waktu nggak ada guru, mengusulkan Bu Eni guru pengganti. Nah, kalau menurut saya langkah restitusi ini yang diusulkan Vivi dan Natali kurang tepat kalau menurut saya. Ya kan diskusi ya karena Pak ya. kegiatan yang dilakukan tidak berhubungan langsung dengan perilaku Vivi dan Natali yang tidak menghormati Bu Eni. Seharusnya mereka memperbaiki keadaan dengan berjanji akan tekun dan tidak mengulangi perbuatannya serta meminta maaf kepada Ibu Eni. Itu kalau menurut saya Pak Kartono. Iya betul Pak. Intinya kan mereka memperbaiki kesalahan dulu ya Pak. Jadi kalau iya, ini ditanyakan usulan ya Pak, ya benar Pak. Ya ditanyakan kan usulannya si Vivi itu berkenan apa tidak gitu. Ya, oke. Pak, setuju Pak itu Pak. Itu ya. Oke, berarti sudah. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah restitusinya yang diusulkan. Oh sudah ya Pak, sudah. Oke, benar yang ketiga berarti Pak. Ya, ini yang ketiga dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi apa Pak Kartono? Teman. Manajer ya, manajer. Saya bentar. Saya tak boleh kepean Pak. Saya teman. Tadi kayak dengan itu ya. Bu Eni kan bilang, Bu Eni bilang. Yang Bu Eninya ya, yang iya, yang di awal itu ya. Kan Bu Eni.
posisi apakah yang diambil Bu Eninya Pak ya? Bu Eni kan menyampaikan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan. Tolong bantu Ibu ya, gitu ya Pak. Ya Pak. Sebentar Pak. Kalau saya, ya. Kalau kalimat tolong bantu Ibu, bisa jadi. Tetapi ketika ada kalimat ini Pak, gimana Pak? Saat nanti saya ditegur kepala sekolah. Wah lagi. Kalau saya mengambil inti yang di situ, kalau kalimat itu kan artinya anak menjadi merasa bersalah, maka posisi yang diambil Ibu Eni menurut saya itu membuat merasa bersalah. Berarti ada dua Pak. Membuat rasa bersalah dan teman. Tapi biasanya enggak iso. Kalau ada kalimat yang membuat rasa bersalah itu ya berarti dia membuat bersalah. Kemudian kalau di aktivitas lain mungkin, tapi kalau di sini mengandung unsur membuat rasa bersalah itu yang utama kalau menurut saya. Kalau teman itu kan hanya ayolah bantu Ibu, itu kan itu kan hanya membuat rasa bersalah berarti kalimatnya sampai ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur kepala sekolah. Gitu ya. Sampai kalian tidak kerjakan berarti sampai situ aja Pak ya. Ya, kalimat semuanya itu kalau menurut saya ya mengandung unsur membuat rasa bersalah. Kalau karena intinya di situ kalau saya. Ditegur kepala sekolah ya Pak ya. Oke. Ya sepakat Pak lah, gitu ya. Membuat rasa bersalah. Ya, tolong bantu ibunya itu apa dilangge. Tapi kalau aku yang posisi manajer tuh ini yang Bu Eni mempersilahkan Vivi dan Natali mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung keduanya untuk dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Itu Pak kalau saya. Tapi bisa semua sih. Tapi ini kan Bu Eni Bu. Ini yang ditanyakan Bu Eni dulu Bu. Di analisis ini yang ditanyakan Bu Eni dulu. Kalau Bu Eni ya setuju Pak Nasir. Pak Eni tadi ya. Ya kan apa itu ditegur kepala sekolah bila kalian tidak kerjakan tugas. Cuma yang membuat bingung, tolong bantu Ibu ya. Langsung terpatahkan. Walaupun kalimat itu, tetapi tolong bantu Ibu itu artinya tetap kamu harus mengerjakan, kalimatnya di situ. Kamu harus mengerjakan lah. Di situnya tetap Pak. Posisi membuat rasa bersalah. Kecuali kalau yang kerjakan apa ya gitu ya. Nah, benar Pak itu cenderungan membuat rasa bersalah. Ada tadi kepala sekolah itu loh. Ya, karena dengan kalimat ini kan maka terus banyak analisisnya dengan pernyataan ini Vivi dan Natali akan merasa bersalah, tidak nyaman dan rendah diri Pak karena ditegur itu. Kemudian mereka akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri sendiri, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain yang disayangi. Mereka merasa bersalah telah mengecewakan Ibu Eni, merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu maksud dari rasa bersalah. Makanya posisinya menurut saya ini mengambil rasa bersalah. Oke, sepakat ya Pak? Sepakat. Oke. Jika ada bahasan, jika Anda bahasan bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi. Nah, ini sekarang kita mulai menyoroti langkah Bu Santi. Ya, ini kalau tadi ini saya kepala bahasan ya apresiasi. Saya memberi apresiasi. Kalau Bu Santi kan kelihatannya tadi sudah disampaikan Bu Dwi tadi, yaitu restitusi dia dan melaksanakan restitusi.
Jadi posisinya cenderung dengan ya memberi apa berarti Pak? Apresiasi Pak? Apa gimana? apresiasi atau mendukung ya, mendukung langkah Ya, Bu Santi Iya. ya. Bu Santi ya memberi Oke. apresiasi atau mendukung langkah Bu Santi yang mempraktekkan restitusi, Restitusi. menyelesaikan masalah dengan Masalah. restitusi Pak. Oke. Memberi apresiasi. Nanti kalimat yang dari saya ini misalnya ini Memberikan mendukung langkah Ibu Santi yang telah melakukan segitiga restitusi. ya. Penjelasannya di mana Ibu Santi menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya Bu Santi juga mendorong Vivi dan Natali mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka berperilaku terhadap orang lain. Itu saya tambahi penjelasan Pak sama analisis. Pada langkah yang dilakukan Bu Santi tidak semata-mata menebus kesalahan, tapi Vivi dan Natalia diajak untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan untuk menjadi orang yang lebih baik dan orang sukses. Meskipun demikian tetap perlu ditekankan pada Ibu Santi untuk selalu mengamati sebagai tindak lanjut dan refleksi dari langkah restitusi yang telah dilakukan Bu Santi. Itu tambahannya. Oke. Setuju. Terima kasih. Yang berikutnya berarti kasus 2. Kasus 2. Ya, setelah ini kita menuju ke kasus 2. Oke, Pak Kartono kembali bagian moco. Ya, ini tak baca. Saya baca nih. Sabrina, hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin banyak jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau antarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ini betul kelihatannya ini Pak. Nah, oke. Nah, analisis yang harus kita lakukan ini ada 4 juga. Yang pertama ini posisi apa yang diambil Pak Lukman. Kemudian yang kedua, bila Pak Lukman harus mengambil manajer itu apa yang harus dikatakan. Kemudian bila kita kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan harus berwarna hitam. Serta bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Itu yang tempat kita disuruh menilai ya langkah dari Pak Lukman. Oke. Yang A berarti penghukum, Pak.
Yang A jelas penghukum tuh Pak. Ya, Ya. yang pertama dalam kasus di atas sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman, jelaskan apa indikatornya. Oke, Pak Lukman Indikatornya ya mengambil posisi sebagai penghukum penghukum. ya Pak. Hukum. Oke, Ya. betul. Oke, penghukum. Itu kata-katanya keras. Ya sudah, kamu melanggar peraturan ya tadi. Kamu salah. Ya. Tuh. Disuruh menyopot sepatu seharian itu Pak. Nah, itu Pak Lukman mengambil sikap sebagai penghukum dengan indikator tidak mempertimbangkan latar belakang permasalahan Sabrina. Dia kan nggak peduli alasannya Sabrina kayak apa, nggak peduli. Kemudian juga mencopot sepatu, ya ini indikator. Indikatornya. copot sepatu seharian. Oke, tambahannya. Sepatu seharian. Oke, bentar tak tambahannya. Hampir semua narasi kasusnya itu sudah mengindikasikan penghukum ya Pak. Ya, jelas penghukum ya Pak. udah, ini tak copy sebanyak ini saya kira masuk ini. Nah, ya, kebanyakan itu Pak. Aduh. Yang jelas yang sudah kamu melanggar ya itu Pak. Tidak kamu ya itu suruh mencepat sepatu ya ini masuk semua itu. Ya. Oke, jadi pada kasus tersebut indikator yang nampak adalah Pak Lukman bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah kamu sudah melanggar dan seterusnya itu indikatornya ya. Termasuk meskipun Sabrina meminta maaf dan mohon, tapi Pak Lukman tetap bersikeras itu tadi ya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu dan berkata tidak, kamu telah melanggar dan seterusnya. Sekarang copot sepatumu, dan seharian si Sabrina tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, semuanya masuk jadi biar lengkap indikatornya gitu ya Pak. Yes ya. Oke, saya masukkan semua ini untuk ini. Baik, berikutnya pertanyaan atau analisis yang kedua yaitu bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakan? Nah ini Pak menganalisis Pak. Jika manajer apa yang harus dikatakan saat menghadapi Sabrina yang tidak membawa sepatu hitam? Ini jika ya Pak ya? Jika berarti kita sendiri ya? Nah, jika ya berarti itu, apa kesepakatan yang kita yakini, gitu. Apa kesepakatan kelas yang kita yakini, berarti gitu Pak ya. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Oke, betul. Oke, saya benar Pak. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi jika Pak Lukman mengambil posisi manajer, maka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa yang sudah kita sepakati sebagai keyakinan kelas? Sama ya Pak, apa yang kita yakini dari kesempatan kelas? Ya betul. Nah kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kalau saya kalimatnya seperti ini misalnya. Jika Sabrina meyakini, apakah bersedia untuk memperbaiki keadaan ini? Ya, Pak, bisa. Ya. Oke. Ya, jika kamu ada lagi? Apakah dia memperbaiki? Mengevaluasi kesalahannya. Jika kamu memperbaiki, mempertanggungjawabkan hal baru apa yang tentang dirimu, apa? Jika kamu memperbaiki hal baru apa yang ini kalimatnya saya buat ini. Jika Sabrina mau memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri Sabrina? Ya. Untuk diri Anu. Nah kalimatnya saya buat seperti itu. Tapi sama maksudnya tadi Pak. Ya, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa pada dirimu Sabrina, gitu ya. Oke, Pak. Setuju. Terus ada lagi?
Ini satu lagi yang saya temukan. Apa rencana Sabrina untuk memperbaiki keadaan ini? Masuk enggak, Pak? Oke. Oke. Jika Apa seorang rencana- manajer itu Apa rencana Sabrina untuk memperbaiki hal ini? Gitu ya. Ya. itu kan artinya mendorong anak untuk mencari solusi, Ya. mencari solusi sendiri, yaitu memiliki rencana, berpikir untuk membuat rencana bagaimana memperbaiki keadaan yang tidak baik atau tidak harmonis atau Ya, ya. yang tidak nyaman itu ya. Oke, itu aja Pak. Ada lagi? Ya, setuju. Oke, kalau ini udah betul pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita tambahi sedikit analisa ataupun terangan semacam ini Pak. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini kan menurut saya Pak Lukman membimbing Sabrina untuk dapat mengatur dirinya sendiri, tidak memisahkan dengan temannya, tapi mengembalikan Sabrina ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Wah, mantap. Tambahannya untuk saya. Iya Pak. Saya tambahi Iya. analisis seperti itu biar mengembalikan Sabrina ini mantap ya. Ke dalam kelompok yang baik dan kuat. Habitatnya ya Pak. Ini kelihatan itu restitusinya di situ. Nah, makanya beberapa kita masukkan. Oke, sekarang kita ke yang ketiga. Kira-kira bila Anda kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju dengan peraturan sepatu harus berwarna hitam? Nah, apa Pak nilai kebajikannya? Disiplin Pak. Disiplin, keseragaman, tertib, disiplin. Tertib, disiplin. Oke. Sebentar Pak. Nilai-nilai kebajikan Pak, nilai-nilai kebajikan yang kemarin kita pahami pelajari. Saya buka Pak. Itu kelihatannya nggak nganu Pak. Nilai kebajikan kan itu nilai-nilai itu Pak. Nilai. Ya banyak itu Pak. Kalau nilai kebajikan kita itu kan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian ada juga dari Ibu PYP, IPO, kemudian ada dari The Virtual Project, macam-macam itu Pak. Kalau saya mencoba menganalisis nilai aturan dengan bersepatu warna hitam itu adalah kebersamaan Pak. Kalau saya kebersamaan itu artinya baik yang kaya yang miskin itu semuanya memakai hal yang sama, memakai sepatu yang sama. Kemudian ada kalau saya juga ada kepedulian. Artinya anak-anak saling peduli dengan teman dan tidak membeda-bedakan. Terus yang ketiga toleransi. Yaitu anak saling menghormati, menghargai dan tidak mencela orang lain. Kalau saya itu menemukan menemukan tiga nilai kebajikan itu Pak. Nah selain itu monggo. Patuh terhadap peraturan Pak. Ya. Patuh terhadap peraturan gimana? Kalau patuh terhadap itu tidak masuk dalam nilai kebajikan Pak. Nilai kebajikan itu adalah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Tanggung jawab. Kalau patuh itu namanya tanggung jawab Pak. Nah itu masuk. Gimana? Disiplin tanggung jawab bisa. Tapi nilai kebajikannya tanggung jawab Pak. Kalau dari apa yang disampaikan Pak Kartono tadi. Kita masuk tanggung jawab ya itu ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu kalau tanggung jawab, kepedulian, masuk ya kebersamaan. Ya. Oke. Nah ini rumusan saya ini bersamaan di mana seluruh murid memiliki kesamaan dan keharusan mentaati keyakinan kelas atau sekolah serta kesamaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemudian kepedulian, murid peduli terhadap teman dan warga sekolah lain dengan ikut menunjukkan simpati terhadap teman yang tidak punya, mereka harus pakai sepatu yang sama kan gitu. Kemudian toleransi, anak saling menghormati, menghargai dan tidak mencela. Kemudian tadi betul sebetulnya tanggung jawab. Tanggung jawab ya.
tanggung jawab. Nah, penjelasannya gimana tanggung jawab? Tanggung jawab Pak Kartono, silakan rumus kalimatnya. Menjalankan kesepakatan kelas Dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh, ya. Engkau tanggung jawabnya tidak usah. Oke, menjalankan kesepakatan dengan sungguh-sungguh, ya betul Pak. Oke, itu ya. Ahli bahasa, mana sampai markotopnya Pak. Ya, saling belajar Pak. Bagaimana menyikapi apa? Oke, Pak. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Luman mengenai kasus tersebut? Sebaiknya tidak melakukan posisi sebagai penghukum. Ya, sebaiknya tidak melakukan posisi sebagai penghukum. Nah, Pak, kita uraikan dulu langkah dari Pak Lukman. Nah, kita uraikan dulu. Misalnya begini. Stop. Harusnya ditenang-tenangkan dulu ya Pak ya. Nah, langkah yang diambil Pak Lukman seperti kasus di atas kurang tepat dan tidak sesuai dengan segitiga restitusi, di mana Pak Lukman mengambil posisi penghukum, di mana memberikan tindakan yang tidak menyelesaikan masalah, baik dalam rangka penegakan ketertiban maupun dalam menguatkan karakter murid. Analisa saya begitu. Jadi dengan cara menghukum, mengambil sepatu, maka justru masalahnya nggak selesai. Malah menambah masalah. Akan menambah masalah. Akan menambah masalah. Nah, ini pengantar rumusan. Kemudian baru kita harusnya Pak Lukman. Sebentar masih kita uraikan dulu. Uraikan dulu seperti ini. Pak Lukman menganggap bahwa untuk ketertiban dan kedisiplinan sekolah harus memiliki sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi, serta meyakini bahwa penegakan disiplin akan berhasil jika menggunakan cara dia. Itu analisa saya. Pak Lukman menganggap bahwa untuk penegakan disiplin akan berhasil jika menggunakan cara dia. Oh, ini pendapatnya Pak Lukman ya? Pak Lukman ya. Ya, Pak Lukman menganggap seperti itu. Nah, kemudian kita mensikapinya. Oleh karena itu Pak Lukman harus diberi pemahaman tentang restitusi dan harus diubah caranya dalam memperbaiki keadaan ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ada lagi tadi kalimatnya Pak Kartono. Pripun tadi untuk tadi posisi apa ya sebagai penghukum dulu tadi ya, Pak. Sebaiknya Pak Lukman tidak melakukan posisi sebagai penghukum. Ini kan sudah dia kan tadi. Ya. Tidak mengambil posisi sebagai penghukum tapi sebagai manajer ya. Melainkan sebagai manajer. Oke. Itu? Mantap. Sudah 2 berarti ini. Sudah 2. Dua Pak. Cepat. Saya tak ngambil tas dulu Pak. Laptopnya udah mau. Oh. Iya. Yang ketiga Ibu Dani itu ya? Yang ketiga kasusnya Dani. Ibu Dani. Oh. Ibu Dani. Ya, Ibu Dani. Pak Lukman. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya.
Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Lanjut Pak. Ya cuma itu Pak untuk kasus 3. Oh ini Ya, sampai di situ. Ya, analisisnya yang harus kita lakukan yaitu posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani, kemudian kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar, kemudian bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan. Kemudian apabila Anda kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Oke, yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Teman, benar ya? Tadi sudah sana duduk kembali. Yo, Fajar, makanya pembuat rasa bersalah enggak, Pak? Ya itu antara itu Iya. sama teman ya. Kalau saya setuju dengan Bu Dwi, itu kalimat yang kita ambil yang paragraf kedua itu Pak, yang setelah si Dani duduk, kemudian di lain waktu itu, ketika kamu Fajar ditegur Dani, Fajar tidak tahu Bu Dani, itu rasa bersalah ya. Itu. Ya. Itu. Kamu nggak kasihan sama ibu ya, ibu capek-capek gitu ya. Bersalah. Benar. Berarti pembuat rasa bersalah ya. Rasa bersalah nggih? Ya, pembuat rasa bersalah. Kebutuhannya ya. Ibu Dani mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah, yaitu ditunjukkan dengan pernyataan, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah sampai-sampai dengan kamu, tidak kasihan sama ibu, itu ibu sudah capek-capek. Menunjukkan rasa bersalah. Fajar pun membisu kan, berarti ya Pak ya. Kemudian agar lengkap ditambahi analisis penguat Pak, istilahnya kalau saya ngambil ini. Dengan pernyataan ini Bu Dani berharap Fajar memahami kesalahannya. Sementara Fajar merasa bersalah, merasa menjadi orang gagal karena tidak bisa menyenangkan orang lain. Fajar merasa bersalah, tidak nyaman dan rendah diri dan akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri sendiri, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain. Fajar merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu tambahan informasi Pak, saya tambahkan seperti itu. Lengkap kalau itu. Lengkap ini. Biar ada penjelasan tambahan. Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kesedangan. Senang, kasih sayang. Enggak sedang bahasa Inggris kan?
Kalau saya menemukannya, menurut saya perhatian, kasih sayang tadi juga. Kasih sayang betul. Perhatian menurut saya iya. Karena dia sepertinya acuh-acuh, Oke. malas-malas maju ke depan. Dan kebebasan menurut saya iya, pripun kalau menurut Pak Kartono? Saya Karena dia merasa acuh dia itu ya. Dia Nah, mau pengen bebas. sudah tidak sedang bahasa Inggris mungkin Pak ya. Ya bisa jadi. Nilainya Bisa tidak bagus. Nilainya tidak bagus bahasa Inggris. Sudah tidak sedang kan tidak memperhatikan atau tak acuh, nilainya tidak bagus. Apa tidak senang kali ya? Ya. Maka kalau saya ada ini perhatian, kasih sayang, kebebasan. Fajar nampak berperilaku yang disengaja dengan tak acuh, malas-malasan, dengan harapan diperhatikan oleh guru dan mengharapkan ada orang lain yang mengasihi atau menyayanginya. Ketika kalau saya menangkap ya, itu. Jadi kebutuhan Pak ini di 5 dasar kebutuhan manusia itu, diantara lain kan itu. Kasih sayang, bertahan hidup, kemudian rasa kebebasan, kesenangan. Perlu perhatian, kasih sayang ya tadi ya. Ya, kalau saya menangkapnya itu. Ya. Yang lebih dominan mungkin kasih sayang itu ya. Itu perhatian. Kasih sayang. Ya, betul, kasih sayang. Saya juga ya, bukan kasih sayang. Itu perhatian juga saya. Betul ya. Bukan kasih sayang ini. Kemudian tambahan penjelasannya, selain itu Fajar ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, yaitu guru dan temannya. Tindakan yang dilakukannya adalah semata-mata agar guru atau temannya memperhatikan dan menyukai atau menyayanginya. Dengan perhatian dan kasih sayang dari guru dan temannya, Fajar akan merasa diterima dengan baik oleh lingkungan. Apa itu berarti Pak? Tambahan. Diterima dengan semua. Akhirnya masuk kebutuhan. Ini bagus ini. Tidak apa-apa, komplit ya Pak. Antep komplit. Ya, karena dari bermula kasih sayang, akhirnya 5 kebutuhan itu ada tercakup. Ya ini ya kebutuhan kasih sayang dan diterima itu Bu. Kasih sayang dan diterima itu kan jadi satu paket sebetulnya. Oke. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau. Nah, apa Pak yang mau dikatakan atau pertanyaan-pertanyaannya untuk pemantau seperti apa? Apa kamu tahu ya konsekuensinya, Fajar? Fajar, kamu tahu konsekuensinya bila tidak mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh? Oke. Benar. Kamu tahu sanksinya? Saya awali kalimatnya dulu, pengantarnya. Jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, maka akan melakukan pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap Fajar. Ibu Dani akan mendasarkan pada peraturan dan konsekuensi, dengan harapan Fajar memahami konsekuensi yang harus dijalankan, meskipun ada perasaan tidak nyaman. Pertanyaan yang diajukan pada komisi pemantau antara lain. Ya, oke, bentar. Oh ya. Kamu tahu sanksinya, Fajar? Bila enggak ditanya kesalahannya dulu Pak, baru nanti ini sanksinya. Fajar, mengapa kamu tidur-tiduran saat pelajaran? Tahu ya konsekuensinya. Apa gini Pak Fajar, apa yang sudah kamu lakukan gitu kan, otomatis dia menjawab kesalahannya, istilahnya dia mengevaluasi dari kesalahannya sendiri itu. Fajar, kamu sedang melakukan apa saat pelajaran bahasa Inggris? Fajar, apa yang kamu lakukan saat pelajaran bahasa Inggris gitu? Tahu kamu? Bisa. Ya. Bentar lain itu.
Kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, baru Ya itu betul juga. ditanyakan Oke, seperti oke, itu. oke. Oke. Ya, tahu Bapak, Ibu, Apa yang konsekuensi telah Fajar lakukan itu atau apa yang oke, Fajar, itu ya. apa yang harus kamu lakukan? Ya, Kemudian apa Fajar tahu konsekuensi jika ya, kamu tidak mengikuti pelajaran ataupun mengabaikan pelajaran? ya, apa konsekuensinya bila Apa mengabaikan? Fajar tahu konsekuensinya jika mengabaikan pelajaran? Ya. Oke, masuk semua tadi masukan dari Pak Kartono Budewi, oke. Pak Munasai kosakatanya banyak ya. Ya sedikit-dikit sambil baca materinya Pak. Sambil baca Oh materinya. iya, dari kelihatan kita ya. Kasus, oh ini Sebentar, yang keempat berarti, Pak. saya tambahi dulu ini penjelasannya. Jadi pada posisi ini Bu Dani hanya menunjukkan ketentuan yang seharusnya dilakukan dan konsekuensinya. Sementara Fajar belajar untuk memahami dan sadar untuk melaksanakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Penguatan atau penjelasan tambahannya, saya tambahi gitu. Oke, sekarang yang keempat. Apabila Anda kepala sekolah. Pak, itu tadi kan sebentar, itu kan baru pertanyaan, kemudian konsekuensinya. Yang ketiga kan dari pemantauan itu anak itu melakukan konsentrasinya enggak, yang dikerjakan bahwa dia salah itu diamati kita enggak gitu loh. Maksudnya terus, dia pemantau kan, oh berarti anak ini benar-benar karena berbuat salah dia mengakui salah dan melakukan perbaikan, itu diamati kita enggak, kan memantau dari awal sampai akhir harusnya Pak. Ya dari pertanyaan pemantiknya, dari pertanyaan di atas itu Bu, pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Ya. Jadi kita mencari itu saja dulu. Kan cuma pertanyaan apa yang diajukan Ibu. Itu yang diminta itu, Kalau mengamati, menindaklanjuti. Pertanyaan setelah nanti diamati, misalkan baik nanti Ibu akan lihat apa konsep. Oh, pertanyaannya ditambah. Oh iya Pak, bisa Pak ditambahkan. Berarti pertanyaannya tambahannya gimana? Oke, nanti akan Ibu lihat perkembangannya gitu loh. Ya, jadi ada tindak lanjutnya. Ya. Oke, lihat selain oke apa ya? Sepakat. Baik nanti Ibu ya, nanti lihat. Baik. Nanti Ibu akan lihat perkembangannya. Nah, seperti itu. Oke. Ahli bahasa. Ahli bahasa. Ambil ahli bahasa, Pak. Baik, aku oke, baik. Oke, apa-apa Pak bahasa. Baik. Baiklah, baik. Ya, Pak. Pas ini baik. Oke, apa wes sampai. Apabila Anda kepala sekolah, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya kepala sekolah, nah apa yang memposisikan diri sebagai manajer? Gimana? Menasihati Fajar? Ya termasuk itu, tapi diawali dulu apa? Dari anak dulu, Pak. Diawali dulu seperti apa jika kepala sekolah? Kalau itu kan kasusnya dengan Ibu Dani, dengan guru. Kalau menurut saya tentu saja menanyakan atau menggali informasi melalui Bu Dani dulu yang mengajar kelas Fajar setelah penanganan yang sudah dilakukan. Jadi kita menggali informasi di situ. Setelah itu kita menanyakan dulu tentang kejadian di kelas yang dialami Bu Dani. Jadi kejadiannya seperti apa, kemudian Bu Dani sudah melakukan apa. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi mencari informasi awal tentang permasalahan yang dialami Bu Dani, tentang masalah yang ditemukan Bu Dani di kelas. Ya, yang akan menggali informasi Bu Dani yang mengajar di kelas Fajar serta penanganan yang sudah dilakukan. Artinya
kita tetap harus tahu Bu Deni sudah melakukan penanganan apa, penyelesaian apa. Sehingga ketika kita akan melakukan tindak lanjut, sudah ada informasi pendahuluan. Nah, setelah itu, kalau menurut saya memanggil ataupun mengajak Fajar berbicara dari hati ke hati atau berbicara ya santai itu untuk mengetahui latar belakangnya. Kemudian selanjutnya saya selaku kepala sekolah menerapkan atau melakukan segitiga restitusi. Dengan mulai itu menerapkan segitiga restitusi di sekolahnya. Ya, segitiga restitusi terhadap Fajar Ya. kan tentu saja itu. Ya. Baik, menerapkan segitiga restitusi terhadap Fajar dengan mulai langkah menstabil identitas. Ya. Ya. Validasi masalah dan menunjukkan keyakinan kelas. Ya, Pak. Wah, sudah. Selanjutnya memanggil dan mengajak Fajar bicara dari hati ke hati untuk mengetahui latar belakang perilaku Fajar saat mengikuti pelajaran. Saya akan menerapkan segitiga restitusi yang dimulai dengan menstabilkan identitas. Nah, seperti apa menstabilkan identitasnya? Kalau bisa kita uraikan, Pak. Contohnya, di mana saya akan menunjukkan simpati sehingga Fajar merasa nyaman dan mau bercerita secara leluasa tentang latar belakang perilaku. Ya. Kalian seperti itu. Menunjukkan di mana saat menunjukkan simpati hingga merasa nyaman dan lengkap ya. Gitu. Kemudian juga dilanjut dengan validasi, perlu kita uraikan dan kita jelaskan. Contohnya pada validasi tindakan Fajar diajak ya, validasi tindakan Fajar diajak untuk mengenali perilakunya sendiri bahwa itu tidak baik, dan selanjutnya kita arahkan untuk memahami keyakinan kelas dan melihat perilakunya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Komplit. Kemudian Bos itu Pak. Ya. Penuh. Bahasanya pas itu Pak. Ya. Menerapkan gitu-gitu dengan menstabilkan menunjukkan simpati. Dan validasi ya. Menunjukkan Fajar tentang kesalahannya ya. Menyadari kesalahannya. Yang terakhir itu menunjukkan keyakinan kelas ya. Yang dilanggarnya apa dia? Oh, yang dilanggar itu berarti yang yang terakhir itu yang keyakinan ya, menunjukkan. Ya, menyelesaikan solusinya, Pak. Ya. Mencari solusi ya. Untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian saya akhiri dengan penjelasan tambahan, dengan langkah ini Fajar secara mandiri mampu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya. Di penghujung kita berarti ini. Sudah di penghujung ini berarti. Oke, sekarang kita untuk 3 clear selesai ya. Clear, Pak. Kita lanjut ke kasus 4. Monggo Pak Kartono di Anto dan Dino sedang bermain. Pak. Bentar. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dan dengan kasar sampai juga tangannya terlepas. Saat itu guru-guru langsung mengarahkan mereka dan membawa mereka ke kepala sekolah. Disitu sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan bersama bersama itu. Ini sepertinya kami sedang hati. Dan itu kita mengalami kesalahan hatinya. Disitu melanjutkan
kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancingnya saya perbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat malas kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Ya. Ini. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja, sediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersendagurau kembali. Gitu. Kasusnya Dan antar teman. posisi kontrol ya. Ini yang pertama, nah, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian. Nah, posisi kontrolnya apa Pak? Manajer Pak. Manajer, betul ya? Ya, manajer ya. Oke, saya tulis ini dulu, posisi kontrol Manajer. yang diambil oleh Bu Suti. Suti adalah manajer ya, manajer. Ada tambahan penjelasannya? Karena Pak Bu Suti sedang mempraktekkan segitiga restitusi. Diawali kalau saya menyorotinya karena langkah yang dilakukan Bu Suti antara lain mengajak diskusi, di mana mengajak diskusi atau musyawarah, ya, diskusi bersama, terus menanyakan Anto dan Sinten, Anto dan siapa tadi? Rodok ngono. Dino ya. Dino. Bu Suti menanyakan keyakinan sekolah ya Pak, menanyakan Dino keyakinan sekolah yang disepakati. Yeah. Kemudian Dino bersedia memperbaiki Pak. Oke, bentar. Ini agar Dino memahami dulu perilakunya. Ini kan posnya. Perilakunya. Yang menstabilkannya bahasanya apa Pak? Menstabilkan identitas. Ya. Bentar.
Ini kalau pengantarnya saya buat ini dulu. Supaya ada manajer di mana mengajak diskusi bersama antara Dino dan Anto agar Dino memahami perilakunya dan juga mengajak atau mendukung anak mencari solusi serta bertanggung jawab. Itu untuk yang pertama, posisi kontrol. Ya. Ada tambahannya Pak Kartono apa tadi? Menanyakan keyakinan kelas tadi, Pak. Ada. Menanyakan keyakinan kelas. Bu Suti menanyakan keyakinan kelas. Berdialog terus melaksanakan. Bertanya Dino bersedia memperbaiki kesalahan. Manajer. Menanyakan keyakinan kelas dan bertanya kepada Dino apakah bersedia memperbaiki kesalahannya gitu. Oke, Pak. Bertanya kepada Dino memperbaiki kesalahannya ya. Oke. Dan ada dia apakah bersedia memperbaiki kesalahannya. Ada lagi Pak? Cukup saya kira. Oke, untuk yang pertama, hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian. Ya, bersedia memperbaiki kesalahannya. Ditambah tidak bahwa Ibu Siti telah melakukan langkah-langkah restitusi? Ya, itu menguatkan Pak. Ibu Suti telah melaksanakan langkah-langkah restitusi. Perlu dijelaskan panjang lebar enggak Pak? Misalnya di mana menstabilkan identitas, ditunjukkan yang mana ada? Ketemu enggak Pak? Lebih bagus Pak. Eh? Lebih bagus dari awal ini stabilkan yang masuk ini gitu. Validasinya tadi ini gitu. Itu sudah menurut saya sudah menguatkan posisi kontrol manajer Pak. Menanyakan yang kelas, bertanya pasnya itu ya. Yang disampaikan ini kan sudah menguatkan manajer ya Pak. Nah, cuma yang menstabilkan tuh yang mana ya saya ingatkan. Nggak ketemu ya. Yang menstabilkan itu antara lain ini pernyataan kepala sekolah tentang Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali ya. Itu iya betul Pak. Itu Pak. Kamu sepertinya sedang marah sekali tuh termasuk ngayem-ngayem itu Pak ya. Stabil ngayem-ngayem nih Pak. Ngayem apa ya? Stabil ini maksudnya stabil. Nah, kamu sepertinya ya betul Pak itu. Nah, itu menstabilkan identitas. Terus kalau menanyakan keyakinan kelas itu sudah masuk di terakhir ya. Langkah ketiga Pak. Langkah kedua itu tadi apa ya? Validitas. Kamu sedang. Yang pertama kan menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi kebutuhan. Validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, untuk validasi tindakan yang salah. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Gitu ya? Oh ini, Dino
bercerita tentang kekesalan hatinya, kemudian Bu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal manusiawi. Nanti Pak. Oh ada ya. Itu validasi. Iya, Nggih. iya, ya, betul Pak. Dino pun mengalir bercerita kesalahan hatinya. Bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ya betul Pak. Ya itu validasi. Yang tadi yang langkah terakhir itu tadi pertanyaan apa itu, menanyakan keyakinan kelas ya. Keyakinan sekolah yang disepakati. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan? Bu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Terus juga menanyakan Dino apakah bersedia memperbaiki kesalahan. Menanyakan keyakinan ditunjukkan dengan keyakinan. Ditunjukkan dengan ketika Ibu Suti bertanya kepada Dino apakah bersedia memperbaiki kesalahannya. Itu ya? Ya. Oke. Cukup Pak ya. Ya cukup ya. Oke. Baik, yang berikutnya dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana pula Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Jadi dua-duanya untuk menguatkan Dino itu pada bagian mana? Ya sebentar, buka lagi Pak. Dino dikuatkan dengan latihan belajar menjahit dengan Pak Irfan. Kalau Anto dimintai pendapatnya tentang yang diperlukan gitu ya. Yang diperlukan untuk memperbaiki masalah Dino. Gitu, Pak. Untuk mempertanggungjawabkan kelakuan Dino gitu. Kalau Dinonya kan disuruh belajar menjahit sama Pak Irfan. Kalau yang Anton kan dimintai pendapat ya yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya. Kalau saya melihatnya di sini Pak, menguatkan pribadi, menguatkan mental, itu kalau saya dengan Bu Suti menunjukkan simpatik dan empatinya, yaitu dengan berkata membuat kesalahan itu manusiawi. Itu menurut saya menguatkan mentalnya, bahwa dia tidak semata-mata salah ketika melakukan itu yang saya tangkap. Gitu ya, Pak. Yang saya tangkap itu. Menguatkan itu ya. Kalau suruh latihan menjahit? Ya itu benar. Itu berikutnya ya. Dan bertanggung jawab atas. Dikuatkan tentang tanggung jawab ya Pak. Nilai. Iya. Dan bertanggung jawab untuk kesalahannya dilakukan.
atau perlakuan bertanggung jawab perbuatannya. untuk menjahit Oh, kancing dengan Oh, menjahit, latihan kancing menjahit. baju dengan menjahit Anto. kancing. Latihan menjahit ke Pak Irfan. Latihan menjahit belajar dengan Pak Irfan. Ya, ini penguatan untuk Dino. Dino ya. Oke, Iya. ya betul. Dino Susanto dan juga serta Ibu Suti menawarkan Pak Irfan untuk mengajari Dino menjahit. Ya, ini penguatannya. Kalau kalimatnya saya buat seperti itu. Bu Suti menawarkan Pak Irfan untuk mengajari Dino menjahit. Ya. Iwan bisa? Terus yang Anto, Pak. Ya, untuk Anto penguatannya di mana sebentar? Dimintai pendapat apa ya? Menanyakan apa yang harus dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya. Ya, untuk Anto Ibu Suti memberikan penguatan. Ini kalau saya kok ini Pak, berupa keinginan Anto seperti apa? Penguatannya pertanyaan Bu Suti, yaitu keinginan Anto seperti apa? Ya, minta Anto berpendapat apa? Ya. Apa memberikan kesempatan Anto berpendapat itu, Pak? Seperti apa? Memberikan kesempatan Anto untuk mengutarakan keinginannya, ya, pendapatnya. Untuk mengutarakan keinginannya nih, mengutarakan isi hatinya. Kalau dulu dua-duanya tak marahin semua kalau itu murid saya dulu. Ya mesti langsung. Sekarang beda ya. Sekarang beda ya. Kita aja kadang refleks gitu, Pak. Ya, jadi satunya dimintai pendapat, yang satunya dikuatkan. Ya, wah, saya sama-sama kok wah, enak ini ya. Ya. Mengutarakan keinginannya, kemudian Anto menyampaikan bahwa kancingnya harus diganti. Harus diganti. Apa terpasang kembali? Terpasang kembali. Kalau tidak, kalau tidak akan dimarahi ibunya. Nah, ini wes arep di nganu revisi redaksi ini. Kemudian Anto menyampaikan bahwa kancingnya harus diganti, kalau tidak akan dimarahi ibunya. Mana redaksinya mau diperbaiki Bu Dwi? Ini kelihatannya sudah bagus kancingnya tidak diganti Pak, kancingnya dipasang kembali. Bahwa kancingnya harus terpasang kembali gitu. Terpasang kembali ya, kancingnya terpasang kembali. Terpasang kembali. Bentar. Kancingnya harus terpasang kembali. Ya. Oke. Nah, kalau tidak akan dimarahi ibunya, gitu aja enggak apa-apa. Ya. Oke, sip. Cukup? Cukup. Terus apa ya? Terakhir ya?
Betul, tinggal terakhir. Ah, Wih, ternyata udah lewat 15 menit ya, Pak. Iya. enggak apa-apa. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai Nilai kebajikan. kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Ini delok Keamanan. isik, Pak, kata-katanya. Ya, nilai-nilai kebajikan lagi, Bu. Ya, Keamanan. Pak. Bertanggung Ada jawab. keamanan tidak ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai. Bertanggung jawab ya Pak. Ya, itu masuk kalau kita kebajikan. Peduli, Tanggung jawab. tanggung jawab, persahabatan, ada? Ya, persahabatan. Peduli. Oh ya, tanggung jawab. Nah itu tanggung jawab. Pertama tanggung jawab ya. Ye. Terus Penjelasannya apa? Tanggung jawab itu tanggung jawab ya Dino atas dibimbing perbuatan yang itu. Dino dibimbing untuk bertanggung jawab terhadap kesalahannya dengan ikut kursus menjahit untuk mengganti kancing Anto yang lepas. Atas perbuatan. Ya. Tekun juga Pak. Tekun. Tekun, oke, bentar. Itu, Tanggung jawab itu menyebabkan kancing Anto lepas. Nah, itu ya cek penjelasannya ya. Tekun berarti memotivasi Dino agar bersedia belajar menjahit. Tekun pekerja keras. Tekun ora, Pak. Tekun. So, nilai-nilai kepedulian Ora ono, tekun Pak, tekun. enggak menemukan itu saya. Toleransi Tekun malah ada. itu Memotivasi Dino bersedia belajar menjahit apa? Bersedia kerja keras. kerja keras masuk kalau kerja keras. Bentar, tapi kalimatnya apa ya? Ibu Suti memotivasi Dino agar bersedia belajar menjahit. Kreativitas malah ada, Pak. Kreativitasnya dengan menjahit, latihan jahit itu. Itu lebih ke apa ya? Percaya diri, dapat melurus hati. Artinya mau belajar menjahit itu apa ya? Kerja keras. Berinisiatif. Inisiatif, Ada. kesungguhan, Inisiatif ada, kreativitas ada. Ya kesungguhan Pak, bersedia belajar menjahit. Bersedia belajar menjahit itu apa ya? Ya sungguh ya. Kesungguhan, enggak ada kata kesungguhan. Apa? Berarti apa, Wi? Kalau bersedia belajar menjahit apa? Pemecahan masalah ada, pemecahan masalah. Berarti nilai pemecahan masalah ya. Kalau memotivasi Dino bersedia belajar menjahit berarti ikut bertanggung jawab. Keingintahuan ada. Jujur ada. Jujur. Mengakui kesalahan. Dino mengakui kesalahannya. Dino diajak berdiskusi sama kepala sekolah, mau mengakui kesalahannya. Jujuran Pak ya? Itu bisa masuk mandiri dan kreatif kelihatannya kalau belajar menjahit itu. Ya, ya mandiri. Kreatif tadi masuk, mandiri masuk. Mandiri. Ya. Nanti terakhir persahabatan dah. Nah, mandiri. Kejujuran Bu Dwi. Ada, jujur ada. Kejujuran kan ketika diajak diskusi mau menyampaikan kesalahannya. Ya. Ya, penjelasannya mandiri yaitu Dino bersedia berlatih menjahit dengan tekun. Ya, tekunnya di sini. Ya, masuk di situ ya. Tekunnya nemplek di situ ya. Terintegrasi. Tekunnya masuk terintegrasi di situ. Mandiri. Ya. Oke. Apa lagi?
Apa lagi yang masuk? Kejujuran. Ibu lo. Kejujuran, Pak. Ya. Kejujuran kan ketika berdiskusi dengan kepala sekolah mau menyampaikan kesalahannya dengan sebenar-benarnya. Menyampaikan kesalahannya. Ya. Ketika Dino diajak diskusi kepala sekolah, bersedia menyampaikan atau mengakui kesalahannya, Pak. Menyampaikan dan mengakui kesalahannya. Kesalahannya, oke. Iya. Selesai. Masih yang lain? Persahabatan, Pak. Ya, setia kawan atau persahabatan. Masuk yang mana? Setia kawan atau persahabatan? Persahabatan. Kalau bahasanya di kebajikan itu persahabatan. Persahabatan. Persahabatan ditunjukkan dengan tadi ya selesai terus ya, kembali rukun kembali itu tadi. Ya. Kembali bermain atau kembali apa tadi bacaan tadi. Nih. Ditunjukkan pada hubungan yang kembali harmonis kembali dan bersendaguro antara Dino dan Anto. Ya, itu kan udah harmonis intinya kan itu. Ya, ya. Oh. Ada lagi? Cukup, Pak. Ada 4. Tanggung jawab, mandiri, jujuran, persahabatan. Persahabatan. Saling menghormati, saling menghargai. Tapi udahlah, wis papat, cukup ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, berarti sudah clear? Clear, Pak. Alhamdulillah. Jadi tinggal ngirim foto. Nah, foto kirim ke WA nggih. Oke. Foto bebas lah. Kita akhiri. Terima kasih. Oke. Nanti ya fotonya ya. Bentar, Pak. Golek ya, Pak. Nanti aja lewat dia nggak apa-apa ya Pak. Nanti tak sematke, kemudian nanti saya share hasil ini, dan setelah ini kan cukup diunggah saja, yang sudah perbaikan nanti setelah dilengkapi dengan foto. Baik Bapak Ibu, berarti berakhir sudah kegiatan diskusi kita. Sebelum kita tutup, ada usulan, ada masukan? Kasih foto saya, Pak. Apa namanya, Pak? Kelompok kita apa namanya? Kelompok 3. Kelompok 3, kita kelompok 3. Iya. Oh, kelompok 3. Yang 3 rekognisi itu Pak, sing ono gambari angka 3 itu loh, yang merah. Kelompok 3 rekognisi 11. Kelompok 3 Mukardi. Oh, KLP ini kok. Nah, ini sudah ada foto saya. Foto dek masa muda, Pak. Oh, ya betul. Formal, gaya santai, bebas, monggo. Baik Bapak Ibu, kita tutup dulu ya. Nanti perbaikannya di luar ini langsung saya share di kelompok nanti, nggih. Bapak Ibu, matur nuwun, terima kasih atas partisipasinya kegiatan kita dari awal hingga akhir, dan kita bisa menyelesaikan analisis kasus, yaitu 4 kasus sudah kita selesaikan semua. Semoga nanti memperoleh hasil yang terbaik. Dan di mata Bu Cucu, Pak Kat sudah ada nilai plusnya, jadi kita nempel gitu ya.
Plusnya apa, Pak? Oh, ini nggak bisa apa-apa ya. Pak Kartono sudah ada kredit poin plusnya. Alhamdulillah. Oke. Tapi saya nggak bisa seperti Pak Munasah nuntul-nuntul gitu. Bisa sama. Oke, Gen, Iya, matur nuwun, terima iya, kasih sama, bisa kita akhiri. Selamat istirahat, sugeng kondur Pak Kartono. Kalau masih di sekolah hati-hati di jalan. Ya, Untuk mengakhiri ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Bentar, Bu. Iki kok ora tak screenshot ya? Lah piye belenina ora apa. Tapi perlu enggak ya? Tapi enggak ada anu sih. Enggak ada anu. Ini aja. Ini tak screenshot ini sama materi tadi ya, materi tak Loh. Nah, sebentar Pak Kartono dulu, Pak Kartono dulu ya. Foto dulu. Udah ya. Saya bisa kembali. Nah, nggih masukin ya. Iki yang moto ini sebentar tak ambil yang bagian tengah. Tak ambil yang bagian tengah mana ya? Kasus 2 kasus. Oh ya, kita ada punya gambar tadi ya. Wah, ya. Iya. Nggih. Engko siapa tahu diperlukan ngoten nggih, Pak. Oh iya. Sebentar tak ambil. Oke, satu lagi Bu, bentar. Yang awal Pak. Nah, yang awal ya. Awal. Yeah. Yang awal ya. Nah, tuh. Awal. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Tak simpen sih. Sik, kok malah ke foto. Bentar. Nah, tombolnya kelewat, Pak. Nah, terus di akhir, Pak. Nah, yang terima kasih, sebentar ya, terima kasih. Ya. Oke. Nah, terima kasih. Nah, ini baru angkat tangan jempol ya Pak ya. Oke. Saya enggak bisa angkat jempol Bu, soalnya screenshot-nya pakai tangan 3 ini. Ya, Iya. Oke. Foto sekali saya stop screen terus gaya bebas. Ya. Gaya bebas, gaya santai. Oke. 1, 2. Semangat ah. Oke, Terus Mbak mau ketemu sing ndi mau. Oke. Ampun, matur nuwun. Sami-sami. Istirahat. Pak Kartono, Pak Fasiletot, Pak Munasih, matur suwun.